Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rafi'u darajati ulil ilmi rif'atan 'aliyatan musilu tulabil ilmi ila ridahu wal jannah wa ba'is malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Insya 1, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk melatih kemahiran menulis rekan-rekan mahasiswa. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa belajar Nahwu, kemudian belajar beberapa kosakata bahasa Arab, dan juga sudah mempelajari MK Al-Arabi Al-Mukatsapah, maka pada semester 3 ini kita akan belajar mata kuliah Insya 1, di mana pada mata kuliah ini nanti rekan-rekan mahasiswa akan berlatih untuk menulis kalimat. Nah, jadi sebelum nanti kita masuk kepada Insya 2 yang lebih berfokus kepada teman-teman menulis paragraf atau karangan dalam bentuk paragraf-paragraf, maka pada Insya 1 ini kita fokus kepada bagaimana menyusun kalimat dengan pola-pola yang akan nanti kita pelajari satu semester ke depan. Nah, untuk yang pertama ini adalah polanya adalah jumlah fi'liyah. Nah, itu dia. Baik, nah sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu jumlah fi'liyah, maka izinkan saya selaku dosen Insya 1 untuk sedikit memberikan gambaran bahwasannya yang pertama itu seperti yang sudah dipelajari rekan-rekan, bahwasannya jumlah atau kalimat, ini jumlah itu kan dalam bahasa Arab artinya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu secara umum, secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Ini dia. Nah, apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Mungkin kemarin teman-teman sudah mempelajarinya di mata kuliah Nahwu. Namun kembali kita sedikit mengulang apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, karena dua pola kalimat ini yang nanti akan kita pelajari dalam teman-teman berlatih membuat kalimat dalam bahasa Arab. Baik, nah yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah hiya al-jumlah allati tubda'u bil ismi. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Ialah kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, kalau jumlah fi'liyah adalah al-jumlah allati tubda'u bil fi'il. Nah, kebalikan daripada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kalau isim itu apa? Nah, isim itu dalam bahasa Arab itu banyak golongannya. Yang termasuk isim pertama yaitu adalah ismul isyarah. Ismul isyarah ini dalam bahasa Arab adalah kata tunjuk. Seperti hadza, hadhihi, zalika, tilka, huna, hunaka. Nah, ini kata tunjuk ini itu masuk kepada isim. Maka jika ada sebuah kalimat yang dimulai daripada ism isyarah, yang dimulai dengan hadza, yang dimulai dengan hazihi, yang dimulai dengan zalika, yang dimulai dengan tilka,
maka itu masuk jumlah ismiyah. Yang kedua ismul mausul. Ismul mausul itu adalah kata sambung. Contohnya allazi, allati, allazina. Ini dia. Dalam Al-Quran itu banyak. Nah, jika kalimat itu, kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan kata sambung ini, maka ini juga masuk kepada jumlah ismiyah. Lalu yang termasuk dengan isim itu adalah dhamir, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan kata ganti. Seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kata-kata ganti tersebut, jika dia berada di awal kalimat, maka kalimat itu masuk kepada struktur jumlah ismiyah atau kalimat yang dimulai dengan isim. Lalu apalagi yang termasuk isim itu adalah ma'rifah bi alif dan lam. Nah, jadi seluruh kata yang beralif lam atau dia ma'rifah dengan alif lam, maka itu masuk dalam golongan isim. Maka jika kata itu berada di awal kalimat, maka kalimat itu masuk kepada jumlah ismiyah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu, al-qur'anu, dan lain sebagainya. Apalagi yang termasuk pada isim, nama-nama orang, nah ini juga masuk kepada isim. Muhammad, Umar, Fatimah, Aisyah, ini masuk kepada isim. Kemudian nama-nama hewan, qitun, kemudian misalnya khinzir, atau misalnya nanti ada lagi asadun, nah itu masuk kepada isim. Nama-nama tumbuhan juga termasuk ke dalam golongan isim. Nama-nama kota, nama-nama negara, nama-nama daerah, itu juga masuk kepada isim. Makkah, Madinah, Tanjung Pinang, kemudian Bintan, Pekanbaru, ini juga masuk kepada isim. Kemudian benda-benda mati dan lain sebagainya selain fiil dan huruf. Jadi yang tidak termasuk kepada kata kerja maupun huruf itu masuk kepada isim. Nah, ini baru pengenalan. Karena kita untuk pertama kali ini tidak mempelajari pola jumlah ismiyah. Namun yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pola struktur kalimat dengan pola jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau dimulai dengan fi'il. Nah, ini dia. Yaitu yang akan kita pelajari adalah jumlah fi'liyah. Al-jumlah allati tubda'u bil fi'il. Nah, maka nanti kita akan belajar, kita akan latihan bagaimana membuat kalimat atau merangkai kalimat dengan pola jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Nah, ini dia. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya struktur kalimatnya adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab itu polanya ada dua. Yang dimulai dengan isim tadi. Nah, ini mirip dengan Indonesia tuh kalau dia dimulai dengan pada isim, subjek, predikat, dan kan objek. Dan ada juga yang dimulai dengan kata kerja. Nah, ini dia. Itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian fi'il itu dalam bahasa Arab secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau pekerjaan itu telah terjadi. Itu dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut dengan past tense. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mudhari'u. Nah, al-fi'lul mudhari' ini adalah kata kerja yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu, aktivitas itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, ini dia. Jadi ini yang sedikit unik bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan ada past, present, dan future. Nah,
kemarin, sekarang, akan datang. Tapi ke dalam bahasa Arab hanya dua. Yang pertama al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau yang telah terjadi, dan yang kedua kata kerja yang menunjukkan yang akan terjadi atau sedang terjadi. Ya, jadi fi'lul mudhari ini fungsinya dua. Jika tidak menunjukkan sedang terjadi pekerjaan itu, maka dia akan menunjukkan pekerjaan itu akan terjadi. Nah, dia. Baik. Nah, pada bab ini atau pola jumlah fi'liyah itu nanti ada 7 pola yang akan kita pelajari. 7 pola struktur kalimat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fi'lun fa'il ditambah dengan zorful makan. Yang kedua fi'lun fa'il ditambah dengan zorfuz zaman. Yang ketiga fi'lun fa'ilun ditambah dengan zorful makan ditambah dengan zorfuz zaman. Yang keempat, fi'lun fa'ilun ditambah dengan maf'ulun bih. Yang kelima, fi'lun fa'ilun ditambah dengan maf'ulun bih ditambah dengan zorful makan. Yang keenam, fi'lun fa'ilun ditambah dengan maf'ulun bih ditambah dengan zorfuz zaman. Lalu yang ketujuh, fi'lun fa'ilun ditambah dengan maf'ulun bih ditambah dengan zorful makan dan ditambah dengan zorfuz zaman. Inilah nanti pola-pola pada bab yang pertama ini yang akan kita pelajari. Jadi dalam MK Insya itu kita ada 4 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama pola jumlah fi'liyah, kemudian pola jumlah fi'liyah ini terbagi kepada 7 subbab pembahasan. Yang kedua pola jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah nanti itu akan terbagi menjadi 4 atau 5 sub pembahasan. Nanti ada lagi pola jumlah ismiyah dengan khobarnya syibihu jumlah. Lalu yang bab yang keempat adalah jumlah ismiyah dengan khobarnya adalah khobar jumlah. Nah, itu dia. Baik, ini mungkin tidak akan kita pelajari ketujuhnya langsung. Nanti kita lihat waktunya, jika waktunya memungkinkan, maka mungkin kita akan belajar banyak. Namun jika waktunya tidak memungkinkan, maka nanti seberapa dapat yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, yang pertama itu sebab daripada pola jumlah fi'liyah adalah fi'lun fa'il ditambah dengan zorful makan. Nah, jadi rekan-rekan, ketika kita ingin membuat kalimat di dalam bahasa Arab, itu kita bisa membuat kalimat dengan pola sebagai berikut. Yaitu polanya adalah fi'lun fa'il. Dimulai dengan kata kerja, lalu juga dan subjeknya. Jadi fi'lun itu kata kerja, fa'il itu adalah subjeknya atau pelakunya yang mengerjakan sesuatu itu daripada kata kerja tersebut. Lalu ditambah dengan zorful makan, keterangan tempat di mana kegiatan itu atau tempat di mana pekerjaan itu terjadi. Nah, jadi ini polanya. Di dalam bahasa Arab itu ketika ada fi'il, pasti ada fa'il. Ketika ada kata kerja, maka pasti ada subjeknya, pasti ada pelakunya. Nah, seperti itu. Jadi ini pola yang pertama yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita buat dalam menulis kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu dengan menghadirkan kata kerja dan subjeknya, lalu kita tambah dengan keterangan tempat. Contohnya, nama. Nah, nama itu adalah kata kerja yang berarti tidur. Lalu siapa yang tidur? Maka kita kasihlah subjeknya, Muhammadun misalnya. Atau boleh nanti Aliyun. Nah, itu jadi nama Muhammadun. Nah, nama itu adalah kata kerja, Muhammadun itu subjeknya. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Lalu kita tambah dengan keterangan tempat di mana Muhammad itu tidur. Nama Muhammadun. Kita tambah dengan fil ghurfati. Di dalam ruangan. Atau di dalam kamar. Nama Muhammadun fil ghurfati. Nama yang berarti tidur, Muhammadun
itu adalah subjeknya, nama seseorang. Lalu fil ghurfati adalah keterangan tempat. Nah, jadi rekan-rekan bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan pola seperti ini. Rekan-rekan buat dulu kata kerjanya, lalu berikan subjeknya, ditambah dengan keterangan tempat. Nah, cuman rekan-rekan yang berbahagia, meskipun di dalam bahasa Arabnya kata kerjanya terletak di depan, namun ketika kita mengartikan di dalam bahasa Indonesia, maka kita tetap mengikuti struktur kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia biasanya dimulai dengan subjek, lalu kata kerja, lalu keterangannya. Maka ketika kita mengartikannya tetap Muhammad tidur di ruangan. Jangan kita artikan mentang-mentang nama Muhammadun fil ghurfah. Tidur Muhammad di ruangan. Tidak, dalam bahasa Indonesianya tetap kita artikan sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Muhammad tidur di ruangan. Atau Muhammad tidur di dalam ruangan. Nama Muhammadun fil ghurfah. Jadi rekan-rekan bisa nih membuat kalimat yang berpola seperti ini. Fi'lun fa'il, rekan-rekan buat dulu kata kerjanya, lalu rekan-rekan berikan subjeknya, siapa yang melakukan pekerjaan itu, lalu ditambah dengan keterangan tempat di mana pekerjaan itu atau kegiatan itu dilaksanakan. Ini dia. Contoh yang lain, nah, seperti ini. Akala Aliyun fil mab'ami. Ali makan di ruang makan. Nah, akala itu kata kerja yang berarti makan. Aliyun itu subjeknya yang makan, orangnya. Lalu fil mab'ami itu adalah keterangan tempatnya, itu di ruang makan. Contoh yang kedua, jalasat ummun alal kursi. Jalasat itu artinya duduk. Siapa yang duduk? Ummun, seorang ibu. Alal kursi. Di mana dia duduk? Alal kursi, di atas kursi. Jadi artinya ibu duduk di atas kursi. Contoh yang selanjutnya, Tabakhat Aisyatu fil matbakhi. Tabakhat itu kata kerjanya yang berarti memasak. Aisyah itu yang memasak, subjeknya. Fil matbakhi itu adalah keterangan tempatnya. Jadi Aisyah masak di dapur. Ini dia. Nah, jadi ini contoh-contoh kalimat yang dimulai dengan fi'il, lalu ditambah dengan keterangan tempat. Nah, fi'lun fa'il dan zorful makan. Itu dia. Jadi kata kerja, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, lalu diberikan subjeknya dan ditambah dengan keterangan tempat. Nah, nanti rekan-rekan silahkan di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, silahkan coba membuat beberapa kalimat yang berpola seperti ini. Fi'lun fa'il, fi'il kata kerjanya, fa'il lalu kasih subjeknya, lalu ditambah dengan keterangan tempat. Misalnya, Zahaba Aliyun ilal jami'ati. Zahaba artinya pergi, Aliyun ini nama seseorang, nanti Ali pergi, ilal jami'ati ke universitas. Nah, begitu. Silahkan. Baik, rekan-rekan semuanya, saya rasa rekan-rekan bisalah memahami ini ya, di mana pola pertama ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita bisa membuat dengan pola seperti ini, yaitu fi'lun fa'ilun, fi'il kata kerja bersama dengan fa'ilnya, bersama dengan subjeknya, lalu ditambah dengan zorful makani, keterangan tempat. Baik rekan-rekan yang berbahagia, silahkan
beberapa menit rekan-rekan lihat gambar yang ada di laptop rekan-rekan masing-masing. Ini ada sedikit latihan tentang pola yang barusan kita pelajari, yaitu fi'lun fa'il ditambah dengan zorful makan. Nah, tugasnya apa? Silahkan rekan-rekan berikan keterangan tempat daripada kalimat yang ada di laptop rekan-rekan semuanya. Tuh, syariba Umaru. Umar, syariba itu minum. Di mana dia minum? Silakan rekan-rekan berikan keterangan tempatnya. Lalu yang kedua, la'ibat at-talibatu. La'ibat itu artinya bermain. At-talibatu mahasiswi. Mahasiswi bermain. Di mana? Silakan rekan-rekan berikan keterangan tempatnya. Lalu yang terakhir, shalla al-muslimu. Shalla berarti salat. Al-muslimu itu orang muslim. Orang muslim atau seorang muslim salat. Di mana dia salat? Silakan rekan-rekan isi yang titik-titik itu dengan keterangan tempatnya. Lalu latihan yang kedua, silakan rekan-rekan nanti terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan pola fi'lun fa'il lalu ditambah dengan zorful makan. Ayah bekerja di kantor. Ibu tidur di atas kasur. Kakek duduk di atas kursi dan nenek makan di dapur. Nah, nanti silakan rekan-rekan melatih diri rekan-rekan masing-masing untuk membuat kalimat dengan pola yang barusan saja saya terangkan, yaitu polanya adalah fi'lun fa'il, kata kerja bersama dengan subjeknya, lalu ditambah dengan zorful makan, keterangan tempat. Nah, ini dia. Saya kasih waktu sekitar 1 menit ya rekan-rekan ya. Nah, itu. Untuk sedikit berpikir. Yang pertama itu membuat keterangan tempat daripada kalimat yang belum sempurna. Yang kedua adalah menerjemahkan beberapa kalimat yang ada di bawahnya. Ini dia. Mungkin rekan-rekan bisa sedikit berpikir sejenak ya. Nah, itu. Tapi ini nanti untuk tugasnya, ini bisa rekan-rekan selesaikan setelah nanti pembelajaran kita ini. Nah, seperti itu ya. Tapi ini hanya untuk sedikit melatih gaya atau daya berpikir rekan-rekan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk dulu kepada pola yang kedua daripada jumlah fi'liyah. Itu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ya, pola keduanya adalah ini dia, fi'lun fa'ilun ditambah dengan zorfuz zaman. Kalau tadi fi'lun fa'il ditambah dengan zorful makan. Maka yang kedua ini adalah fi'lun fa'il, kata kerja bersama dengan subjeknya, atau kata kerja dan subjeknya, ditambah zorfuz zaman, yaitu keterangan waktu. Nah, kalau tadi ada kata kerja, ada subjeknya, lalu kita kasih keterangan tempat. Maka pola yang kedua ini adalah kata kerja dan subjeknya, lalu kita berikan keterangan waktu kapan terjadinya pekerjaan itu atau kapan terjadinya kegiatan itu. Nah, contohnya di sini saya contohkan juga dengan kata kerja yang sama, yaitu nama yang artinya tidur. Nah, juga dengan fa'il atau subjek yang sama, Muhammadun. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Kapan dia tidur? Maka kita kasih keterangan waktunya, lailan. Nah, yang berarti pada malam hari. Nama Muhammadun lailan. Muhammad tidur pada malam hari. Nah,
dalam membuat kalimat bahasa Arab juga rekan-rekan bisa membuat kalimat dengan pola yang seperti ini, yaitu fi'lun fa'il, kata kerja dan subjeknya, lalu rekan-rekan tambah dengan keterangan zamannya, seperti contoh yang ada di layar laptop rekan-rekan sekalian. Nah, contoh yang lain sama. Kita ambil contoh dari yang tadi, pola yang tadi, hanya saja untuk keterangan waktunya, keterangan tempatnya kita ganti dengan keterangan waktu. Ini dia. Akala Aliyun. Ali makan kapan? Sobahan, pada pagi hari. Maaf ya, sobahan itu artinya pada pagi hari. Mungkin di artinya itu pada siang hari. Maaf, itu salah. Yang benar adalah Ali makan pada pagi hari. Dan jalasat ummun naharan. Nah, ibu duduk naharan pada siang hari. Kebalik ya. Mohon maaf. Nah, jadi naharan itu artinya siang hari. Sobahan artinya pagi hari. Yang ketiga, tobakhat Aisyatu masaan. Aisyah masak pada sore hari. Nah, ini dia. Contoh-contoh kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja, dan fa'ilnya dan subjeknya, lalu kita berikan keterangan waktu. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, dalam membuat kalimat bahasa Arab nanti bisa teman-teman mulai dengan pertama itu adalah kata kerjanya dan subjeknya, lalu teman-teman berikan keterangan waktu. Atau teman-teman juga bisa membuat kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja dan subjeknya, lalu teman-teman berikan tambahan keterangan tempat. Nah, yang pola pertama tadi itu kata kerja dan subjeknya ditambah keterangan tempat. Pola yang kedua ini adalah kata kerja dan subjeknya ditambah dengan keterangan waktu. Baik. Nah, ini juga teman-teman ya, untuk latihan saja dulu. Untuk latihan, coba teman-teman sejenaklah berpikir untuk memberikan keterangan waktu pada kalimat-kalimat yang belum sempurna itu. Ada 3 kalimat bahasa Arab itu yang belum sempurna, ada titik-titik di situ. Nah, titik-titik di situ membutuhkan keterangan waktu. Silakan teman-teman berikan keterangan waktu. Keterangan waktu itu ada sobahan, pagi hari. Ada naharan, siang hari. Ada masaan, itu adalah sore hari. Ada lailan, itu adalah malam hari. Silahkan, misalnya, syariba Umaru. Syariba berarti minum. Umar minum, kapan dia minumnya? La'ibat talibatu. Nah, seorang mahasiswi bermain, kapan dia bermain? Lalu, shallal muslimu. Seorang muslim itu salat, itu kapan dia salatnya? Silakan coba teman-teman kasih itu keterangan waktunya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa berlatih itu coba menerjemahkan tuh kalimat-kalimat yang berbahasa Indonesia yang sudah saya buat. Ayah bekerja pada siang hari. Ibu tidur pada malam hari. Kakek duduk pada sore hari. Nenek makan pada pagi hari. Nah, itu dia. Jadi, sepertinya untuk pertemuan kali ini, mungkin kita cukup membahas 2 pola dulu di dalam jumlah fi'liyah. Yaitu 2 pola struktur kalimat di dalam jumlah fi'liyah. Nah, yang pertama adalah struktur kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja, fa'ilun, dan subjeknya, lalu ditambah dengan keterangan zorful, makan, keterangan waktu. Pola yang kedua adalah fi'lun fa'il, subjek, kata kerja dan subjeknya, ditambah dengan zorful zaman, ditambah dengan
keterangan waktu. Nah, jadi teman-teman, dalam membuat kalimat, itu mungkin nanti bisa teman-teman membuat kalimat dengan pola-pola yang dua pola ini dulu. Jadi teman-teman buat kalimat dengan pola kata kerja dan subjeknya ditambah keterangan tempat. Lalu pola kedua, kata kerja dan subjeknya lalu ditambah dengan keterangan waktu. Nah, seperti itu. Jadi kosakata yang sudah kita pelajari dari semester 1, semester 2, lalu ilmu nahu, ilmu qawaid bahasa Arab yang sudah kita pelajari di semester 2 kemarin itu, maka silakan teman-teman praktekkan itu di dalam tulisan. Jadi insya ini kan melatih menulis. Jadi teman-teman nanti silakan buat kalimat-kalimat dengan dua pola ini. Silakan terus dilatih di tempat teman-teman masing-masing kalimat atau menulis kalimat dengan dua pola ini. Jadi teman-teman buat. Nah, silakan buat tulis kalimat dalam bahasa Arab dengan dua pola ini. Nah, untuk pola-pola selanjutnya nanti akan kita pelajari kembali di lain kesempatan. Rekan-rekan yang berbahagia, mungkin demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan ya. Al-lughah hiyal 'adah wala tatimul 'adah ila bikasratil mumarasah. Jadi bahasa itu merupakan sebuah kebiasaan dan dia tidak akan bisa didapatkan secara sempurna tanpa terus melatihnya. Nah, atau al-lughah hiya bil mumarasah wa laysat bi at-ta'allum. Nah, jadi bahasa itu dia mesti dengan banyak latihan, bukan sekedar belajar seperti ini. Jadi teman-teman diharapkan terus untuk melatih diri teman-teman, khususnya untuk MK Insya 1 ini, yaitu melatih untuk menulis kalimat. Nah, kalimat dengan pola-pola yang sudah kita pelajari. Untuk sementara ini baru dua pola ya, yaitu fi'lun fa'il ditambah dengan zorful makan, fi'lun fa'il ditambah dengan zorful zaman. Itu kata kerja dan subjeknya ditambah dengan keterangan tempat. Dan yang kedua, kata kerja dan subjeknya ditambah dengan keterangan waktu. Demikian untuk sementara ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang kita pelajari. Syukran ala husni ihtimamikum. Atlubu af'ala kulli akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.